Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, di like, comment, and share ke teman-teman semuanya. Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik pengisian daftar riwayat hidup untuk calon ASN 2021. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan membahas pertama adalah alur kelulusan 2021. Nah, di sini adalah alur untuk kelulusannya. Ketika peserta login ke akun masing-masing, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah lulus dan yang kedua adalah tidak lulus. Nah, ketika lulus, kita bisa mengisi daftar riwayat hidup DRH dan kita bisa juga mengundurkan diri. Kemudian ketika tidak lulus, maka kita bisa mengajukan sanggah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita lulus seleksi tetapi kita mengundurkan diri, berarti kita bisa login dulu ke akun kita masing-masing, kemudian kita menggunakan nick dan password, kemudian kita login, dan ketika berhasil dan dinyatakan lulus, dan kita mau mengundurkan diri, maka nanti kita pilih aja di sini apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan. Ketika Bapak Ibu semuanya memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka nanti Bapak Ibu semuanya akan diarahkan untuk mendownload surat pernyataan pengunduran diri. Nah, ketika peserta telah yakin, maka Bapak Ibu semuanya akan diberi peringatan seperti ini. Setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Apakah Anda yakin? Ketika Bapak Ibu memilih ya, maka telah tidak dapat melakukan perubahan kembali. Jadi ketika memilih ya, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak bisa melakukan perubahan kembali lagi. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana peserta lulus seleksi dan mau melanjutkan ke pemberkasan? Nah, apa aja yang disiapkan? Yang pertama adalah data perorangan atau data pribadi, kemudian data pendidikan, kemudian yang ketiga data pekerjaan, keluarga, organisasi, dan terakhir adalah unggah dokumen. Nah, yang pertama itu adalah ketika kita dinyatakan lulus, kemudian kita akan diarahkan untuk mengisi daftar riwayat hidup. Kita pilih ya atau tidak tadi. Ketika kita pilih ya, maka kita akan diarahkan ke pengisian data perorangan atau data pribadi kita di sini. Nah, ketika kita daftar pengisian data perorangan, kita ada mengisi biodata kita. Ada nomor induk kependudukan, nama sesuai ijazah, nama KTP, nama. Nah, yang perlu diingat untuk nama ini adalah nama tanpa gelar. Kalau nama KTP-nya ada gelar, ya udah masukin nama sesuai KTP-nya. Kemudian gelar depan ijazah, kalau ada masukin, kalau tidak ada pakai strip. Jangan kosongin, pakai strip, nanti tidak bisa diproses. Kemudian gelar belakang ijazah. Nah, gelar belakang ijazah ini adalah menggunakan singkatan SOS, SPD, MPD, MH, jadi harus singkatannya. Nah, tempat lahir ijazah, tempat lahir sesuai ijazah. Nah, tempat lahir ijazah ini adalah tempat lahir Bapak Ibu semuanya, bukan tempat diterbitnya ijazah tersebut. Kemudian tempat lahir sesuai KTP. Nah, tempat lahir sesuai KTP ini adalah sesuai dengan KTP-nya. Kemudian tanggal lahir ijazah. Tanggal lahir ijazah sesuai dengan tanggal lahir ijazah, bukan tanggal lahir atau tanggal terbitnya ijazah. Kemudian tanggal lahir sesuai KTP juga. Nah, selanjutnya kita mengisi jenis kelamin kita. Pilihannya ada pria, wanita, kemudian status perkawinan, kemudian kita mengisi nomor telepon, agama, email, nomor ponsel. Jadi pastikan nomor ponsel juga adalah yang bisa diakses di WhatsApp. Nah, untuk alamat domisili, alamat domisili ini adalah alamat tempat tinggal kita sekarang. Provinsinya mana, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan. Nah, ketika kecamatan dan kelurahannya tidak muncul di sini, maka pilih lainnya. Nanti dipilih lainnya, nanti di kotak selanjutnya kalian tulis nama kecamatannya apa, kelurahannya apa. Nah, kemudian jalannya apa, alamat lengkapnya, kode posnya, kemudian keterangan lainnya, berisi tinggi badan, berat badan, warna rambut,
bentuk rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh, kemudian hobi. Jadi semua ini harus diisi, apalagi yang ada tanda bintang warna merah ini adalah suatu hal yang wajib diisi oleh Bapak Ibu semua. Nah, ciri khas dan cacat tubuh ketika tidak bisa dijelaskan atau ini bisa Bapak Ibu ditulis atau pakai strip. Nah, untuk hobi itu tinggal dipilih, nanti ada muncul beberapa hobi yang muncul di sana. Nah, ini adalah petunjuk pengisian data perorangan juga. Nah, pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang sudah diisi adalah data yang digunakan untuk pemberkasan. Kemudian istilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian. Silakan lengkapi data Anda. Jadi yang tanda bintang itu wajib. Kemudian Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, silakan isi dengan strip. Nah, alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan tidak muncul atau tidak terdaftar, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahannya. Jika sudah, isi kode ini sesuai dengan kode ini, kemudian isi di sini. Nah, data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Jadi ketika sudah semua diisi, maka klik selanjutnya. Jangan klik resume. Kalau klik resume berarti data Anda tidak tersimpan. Nah, yang kedua yang muncul adalah riwayat pendidikan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu semuanya sudah selesai mengisi data pribadi, langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Nah, pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus pendidikan yang digunakan saat melamar. Ingat, pendidikan yang digunakan adalah saat melamar. Formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat dirubah. Jadi ini adalah datanya pendidikan itu sudah otomatis muncul dia sesuai dengan formasi yang kita lamar. Nah, bagaimana kalau kita mau berubah, kalau kita mau ubah atau kita sesuaikan hal-hal yang belum diisi? Nah, nanti kita tinggal klik ubah, nanti akan muncul seperti ini. Tingkat pendidikan, jurusan, nama sekolah, gelar, kemudian gelar belakang, akreditasi, tempat, nomor ijazah, dan lainnya. Nah, bagaimana kalau kita mau? Nah, yang perlu diketahui juga bahwa ini tidak dapat isi, misalnya Bapak Ibu semuanya daftarnya S1, kemudian sekarang baru selesai S2, kemudian mau menambahkan pendidikan S2 tidak bisa Bapak Ibu semuanya. Jadi sesuai dengan pendidikan ketika Bapak Ibu semuanya daftar. Nah, ketika mau ketentuan, nah bagaimana ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus pelatihan? Nah, ketentuannya adalah isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari S1, mulai dari SD Anda. Nah, untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah dan di ijazah. Nah, untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan di SMK-nya. Nah, untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi, jurusan yang sesuai dengan ijazahnya. Kemudian, Bapak Ibu semua dapat menambah atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi daftar riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta mengikuti kursus, silakan mengisi tombol tambahkan kursus. Nah, ini adalah untuk tombol tambahkan kursus. Nama kursus atau pelatihannya, instansi penyelenggara, kemudian jenis kursus, tanggal mulainya, tanggal selesainya, nomor sertifikat, jumlah jam dalam kursusnya, tempatnya di mana, itu semua diisi di sini, wajib diisi semua. Nah, kemudian yang ketiga adalah riwayat pekerjaan. Jadi langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Jadi kalau memang tidak ada, sudah kita bisa skip. Nah, kalau ada berarti ini ada riwayat pekerjaannya, instansi perusahaan, jabatan kita apa, tanggal mulai kita bekerja tanggal berapa, selesainya tanggal berapa, gaji kita berapa, SK-nya berapa, tanggal SK-nya berapa, pejabatnya siapa. Nah, kemudian kita bisa
ubah di sini. Jadi klik ubah di sini, nanti kita otomatis diarahkan untuk mengisinya. Nah, kemudian tanda jasa atau penghargaan juga sama. Nama bintang atau rencana penghargaan, SK-nya, tanggal SK, terus per tahun perolehan penghargaan tahun berapa, kemudian instansi pemberi penghargaan. Nah, begitu juga prestasi. Nama prestasinya apa, tingkat apa, nasional, internasional, atau kemudian tahun berapa. Jadi tinggal klik ubah, nanti akan diarahkan untuk mengisi. Nah, seperti ini, klik kita ubah tadi nama tambah pekerja, ini akan muncul tanggal mulainya, gajinya, surat keputusan nomor berapa, tanggal berapa, pejabat yang tanda tangani siapa. Kemudian kita simpan, kemudian begitu juga dengan tambah untuk penghargaan, tahun penghargaan, nama atau instansi pemberinya. Kemudian ketika riwayat prestasi, sama tambahkan prestasi, juara 1, tingkat apa, nasional, tahun berapa, kemudian disimpan. Nah, yang keempat, data keluarga. Nah, langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan suami istri, anak, orang tua kandung, kemudian saudara kandung, kemudian mertua, bapak atau ibu mertua kita. Nah, di sini adalah untuk detailnya. Jadi ada data suami istri kita, kemudian kalau belum ada ya udah kita lanjut, anak kalaupun belum ada kita lanjut. Nah, kalaupun ada berarti kita aksinya ini kita ubah, kemudian aksinya ubah, kemudian orang tua kandung begitu juga kita masukin, kemudian saudara kandung, kemudian ada bapak atau ibu mertua. Nah, kalau klik tombol tambah riwayat suami istri, nanti kita diarahkan untuk menambahkan data pasangan pada riwayat suami istri. Jika suami istri peserta adalah seorang PNS, nah, maka silakan ketik NIP-nya pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS di sini, cari, maka sistem akan otomatis menampilkan datanya. Tetapi ketika pasangan kita bukan PNS, maka silakan kolom-kolom yang diberi tanda bintang wajib diisi secara lengkap. Jadi semuanya harus diisi lengkap. Nah, kemudian organisasi. Nah, langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi riwayat organisasi jika ada, mengisi data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan. Kemudian nanti akan muncul box seperti ini, organisasi. Nah, organisasinya, kemudian kita klik ubah, nanti akan muncul ini nama organisasinya apa, jenis organisasinya, jabatannya apa, nama kedudukan apa, kemudian tanggal mulainya tanggal berapa, tanggal selesainya tanggal berapa, tempatnya di mana, pemimpinnya siapa. Jadi semuanya diisi. Nah, selanjutnya adalah unggah dokumen. Jadi langkah ke-6 ini atau langkah terakhir adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan mendatangani. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali. Jadi data yang kita isi tadi, kita cetak, kita download, kemudian kita tulis tangan, kita print, kemudian kita tulis tangan, kita tanda tangan, kemudian nanti ada tombol ini yang kita unggah, ada file scan, surat pernyataan, surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, daftar riwayat hidup yang kita download itu, bukti pengalaman kerja, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, kemudian surat keterangan sehat, ijazah, transkrip, surat lamaran, dan foto yang terbaru. Nah, ketentuannya apa? Ketentuannya adalah formatnya harus PDF dan JPG untuk pas foto. Ukuran minimalnya harus 100 KB. Jadi harus ada minimalnya ini. Minimalnya 100. Nah, untuk maksimumnya belum ada ini, berarti minimal 100 KB. Kemudian hindari memfoto berkas dengan kamera HP. Jadi sebaik-baiknya kita menggunakan scanner. Jadi kita harus scan. Jangan scan pakai HP, jangan foto pakai HP. Kemudian jika ukuran berkas yang melebihi ketentuan, silakan dikecilkan ke resolusi yang lebih kecil.
Kemudian segala bentuk salah unggah, tertukar berkas yang tidak terbaca merupakan tanggung jawab kita. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Jadi kita bisa lihat lagi ketika kita ini upload ini, kita bisa lihat apa yang kita download itu udah sesuai atau tidak dengan sesuai dengan perintah ini. Nah, kemudian berkat surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah. Jadi surat lamaran ini tidak perlu kita buat lagi karena dari awal sudah kita buat surat lamaran. Nah, peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Tetapi kalau diperlukan berarti kita harus diupload lagi. Nah, untuk berkas daftar riwayat hidup, silakan unduh daftar riwayat hidup perorangan daftar hidup lainnya, lalu cetak dan tanda tangani, kemudian unggah file scan. Jadi yang kita isi nanti kita cetak, kemudian kita print, kita tanda tangan, kemudian kita scan lagi, kita upload lagi. Nah, baru kita akhiri. Nah, ini adalah contoh cetakan DRH perorangan. Nah, ini adalah contoh. Nah, tanda bintang ini adalah kolom yang harus kita tulis tangan oleh kita. Nah, jadi nama ini udah ada tulis, ketik, kemudian kita tulis tangan lagi. Kabupaten kotanya kita tulis tangan lagi, tanggal lahir kita tulis tangan lagi. Yang ada tanda bintangnya kita tulis tangan dengan tinta hitam, huruf kapital dan tinta hitam. Nah, kemudian ini adalah daftar riwayat hidup yang muncul. Ini adalah daftar orang tua pendidikan, ini penghargaan, keluarga, anak, orang tua, bapak ibu mertua, keterangan organisasi, kemudian ini adalah keterangan lainnya. Jadi ketika semuanya udah ini, kita tempel materi. Jadi tadi yang kita download, kita tempel materi. Nah, karena sekarang udah materinya 10.000, jadi jangan lupa untuk 10.000 dan jangan pakai materi yang sudah kita pakai pas kita daftar. Itu sangat berbahaya. Jadi DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Nah, peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses DRH baru dapat diklik jika sudah unggahan dokumen persyaratan telah lengkap semua. Jadi kalau udah semua baru kita mengakhiri. Nah, kalau kita ini akhiri proses ini ketika kita semuanya udah selesai semuanya. Nah, itu aja Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share ke teman-temannya semuanya biar bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.